Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk menyampaikan khutbah dari Kemenak Kabupaten Sumbawa dengan judul Kembali ke Fitrah, merupakan titik tolak menuju masyarakat Samawa yang bersih dan gemilang. Allahu Akbar, 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 kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minina as-sha'imin wa ja'ala hadzal yawma 'idan li'ibadihi asy-syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu qaidal muttaqin wa imamal mukhlisin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fis sirri wal alan wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya yang tak terbatas dan terbilang jumlahnya. Sehingga di suasana syahdu ini kita semua kaum muslimin dapat melaksanakan ibadah salat Idul Fitri yang diiringi takbir, tahmid dan tahlil. Sekaligus kita berharap seluruh amalan kita di bulan Ramadan yang baru saja kita tinggalkan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala, junjungan dan tauladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Satu-satunya sosok teristimewa, satu-satunya yang terpilih di antara hamba-hamba Allah yang terpilih. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Walau di masa pandemi COVID-19, di pagi ini kita memiliki perasaan yang sama, yakni gembira. Gembira bukan karena banyak makanan kita, bukan pula uang kita lebih dari cukup, atau bukan pula karena pakaian kita baru. Akan tetapi kita gembira karena berada dalam kesucian jiwa, kebersihan hati setelah melaksanakan ibadah Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallahu azza jalla farada siyam Ramadan wa sanantu qiyamah, faman shamahu wa qamah ihtisaban kharaja minadz-dzunubi ka yaumin waladathu ummuh." Artinya, Allah yang maha mulia lagi maha tinggi mewajibkan puasa, dan aku mensunnahkan salat malam harinya. Barang siapa puasa Ramadan dan salat malam dengan mengharap ridha Allah, maka dia keluar dosanya seperti bayi yang dilahirkan ibunya. Hadis riwayat Ahmad. Karena itu seharusnya kita pun bersedih karena Ramadan yang sudah berlalu belum kita jalani ibadah di dalamnya dengan penuh kesungguhan. Banyak di antara kita yang berpuasa hanya tidak makan dan tidak minum. Salat tarawih hanya mengejar jumlah rakaat tanpa kehusuan. Tilawah Al-Quran yang hanya mengejar target khatam tanpa berusaha memahaminya. Dan sampai begitu sayangnya kita kepada harta, sehingga kita tidak memiliki kepekaan sosial, tidak bersedekah, atau hanya sebagian kecil saja untuk bersedekah dari harta yang kita miliki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
kaum muslimin jemaah salat Id rahimakumullah. Tidak ada ajaran bahwa kita wajib menaati Allah dan Rasulnya di bulan Ramadan saja. Setelah itu kita kembali berbuat dosa. Akan tetapi Ramadan sebagai titik tolak kembali ke fitrah sejati, bahwa dari Ramadan kita bangun komitmen seumur hidup seperti ketaatan saat Ramadan. Dalam surat An-Nahl ayat 92, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa." Yang artinya, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Ini sebuah pelajaran yang sangat mahal, bahwa perbuatan sia-sia adalah kerugian yang nyata. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan agar kita selalu istiqomah. Selama Ramadan, ketaatan begitu dirangkai. Begitu Ramadan selesai, semua ketaatan yang indah itu dicerai-beraikan. Na'udzubillahi min dzalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita semua mencita-citakan dapat mewujudkan tanah semawa yang bersih dan gemilang. Tetapi itu semua hanyalah mimpi tanpa adanya pribadi yang bersih. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sejak dini menyerukan lahirnya pribadi dan rumah tangga yang bersih. Dari amalan Ramadan yang kita kerjakan, setidaknya ada 5 pelajaran penting yang harus dilanjutkan dan dipertahankan oleh setiap pribadi yang beriman, sehingga dengannya kelak akan terwujud masyarakat yang baik dan bersih serta gemilang. Yang pertama, tarkul halal min ajril ibtiad anil haram. Jauhi harta haram. Selama Ramadan kita telah berpuasa dari yang halal, maka tidak ada alasan untuk mengambil yang haram. Masyarakat yang hidup di atas harta haram adalah masyarakat yang rapuh. Dalam sejarah kita membaca, hancurnya raja-raja terdahulu adalah karena kezaliman mereka terhadap rakyatnya. Banyak hak rakyat yang tidak dipenuhi, akibatnya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yastawil khabith wat thayyib walau a'jaba kasratul khabith fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun." Artinya, katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung. Karena itu tidak akan pernah sama at-thayyib yang halal lagi baik, sekalipun jumlahnya jauh lebih sedikit. Mengapa? Sebab yang khabith merusak tatanan hidup, sementara yang thayyib menyebarkan kebaikan. Oleh sebab itu Allah selalu perintahkan agar bertakwa. Fattaqullaha ya ulil albab. Apa artinya? Bahwa takwa tidak akan tercapai selama seseorang masih mengkonsumsi harta haram. Dengan kata lain, hanya dengan menjauhi harta haram, seseorang akan terhantar ke level takwa. Bila masing-masing pribadi bertakwa, otomatis rumah tangga akan bersih dari harta haram. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, asti'la ala hawa, kendalikan hawa nafsu. Selama Ramadan kita telah berhasil mengendalikan nafsu dari maksiat. Itu menunjukkan bahwa nafsu sebenarnya sangat lemah, bahwa manusia bukan makhluk yang dikendalikan nafsu, melainkan dialah yang mengendalikan nafsunya. Berbeda dengan makhluk lain yang memang tidak punya akal, manusia adalah makhluk yang harus mengatur gejolak nafsunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, asyaitarah ala si syaiton, tundukan seton. Masyarakat yang
ikut setan tidak akan pernah kuat. Ia akan terus dipermainkan, dijadikan bola pimpong oleh setan. Karena tidak ada setan yang baik, ia terus akan dibuat dalam kondisi tidak pernah stabil dan mengotori diri manusia dengan dosa dan noda. Dalam Al-Quran banyak sekali peringatan dari Allah mengenai bahaya setan yang merupakan musuh nyata bagi manusia. Karena itu waspadalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jemaah salat Id rahimakumullah. Yang keempat, at-ta'ah alal mutlaqah lillahi ta'ala. Bersungguh-sungguh ikut perintah Allah. Selama Ramadan kita telah berhasil patuh sepenuh hati kepada Allah. Bila Allah perintahkan puasa, tentu langsung puasa. Padahal itu perbuatan sangat berat, sebab yang kita tahan adalah hal-hal yang sebenarnya halal dan boleh dikerjakan. Itu menunjukkan bahwa tidak ada alasan lagi setelah Ramadan untuk tidak ikut perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam firman-Nya, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minat idza qadallahu wa rasuluhu amra ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man yasillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Artinya, dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Surat Al-Ahzab ayat 36. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kelima, al-hijratu minadz dzunub. Tinggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan. Ramadan adalah bulan perjuangan menjauhi dosa-dosa, dan kita telah berhasil membuktikan selama Ramadan untuk meninggalkan segala bentuk dosa dan kemaksiatan. Bahkan kita berusaha menjauhi sekecil apapun perbuatan yang sia-sia, artinya tidak mengandung nilai pahala sama sekali. Masyarakat yang jauh dari dosa-dosa dan kemaksiatan adalah masyarakat yang berkah. Sebaliknya, masyarakat yang penuh dengan dosa-dosa dan kemaksiatan adalah masyarakat yang rentan, ibarat tubuh penuh dengan penyakit dan kotoran yang menjijikkan. Maka ia tidak produktif dan bahkan tidak bisa diharapkan darinya kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Id rahimakumullah. Sebagai akhir dari khutbah ini, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak mungkin individu yang kotor hidup di dalam dosa akan melahirkan masyarakat yang baik. Karena itu jalan satu-satunya untuk membangun masyarakat yang bersih dan gemilang, masyarakat beradab, penuh dengan nuansa tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, serta jauh dari kerjasama dalam keburukan dan dosa, adalah hanya dengan kembali ke fitrah, kembali bersungguh-sungguh menaati Allah dan mengagungkannya, kembali meramaikan, memakmurkan masjid, bersahabat dengan Al-Quran, mengendalikan hawa nafsu dari dosa-dosa tindakan setan, hidupkan malam dengan qiyamul lail seperti suasana selama Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalani wa minkum tilawanahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan mustaghfirin,
hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim yu'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin. Ya Allah, saat yang syahdu ini kami segenap hamba-hambamu berkumpul bersimpu di tempat ini yang penuh rahmat, menyebut namamu yang agung, berzikir, bermunajat kepadamu dengan takbir, tahmid dan tahlil. Ya Allah, perintahmu untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini dengan segala kesadaran dan penuh keikhlasan hati telah kami tunaikan. Semoga Engkau berkenan menerimanya sebagai ibadah dan pengabdian kami kepadamu, dan semoga Engkau limpahkan hikmah puasa itu ke dalam jiwa raga kami agar kami dapat wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Allah, bersihkan hati dan jiwa ini dari hasad dan dengki. Persatukan jiwa-jiwa ini dalam cinta karenamu dan dalam ketaatan kepadamu. Jangan Engkau biarkan setan musuhmu menggerogoti persaudaraan kami. Ya Allah, berilah bimbinganmu untuk pemimpin negeri ini agar dapat berlaku adil dengan syariatmu di atas bumi yang tidak sejengkal pun melainkan milikmu. Ya Allah, ya Rabb, kami tahu keridhaanmu terdapat pada keridhaan kedua orang tua kami, dan kemurkaanmu terdapat pada kemurkaan keduanya. Maafkan kami jika selama ini khilaf telah melukai hatinya atau membuat tidak ridho kepada sikap dan tingkah laku kami. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kami hamba-hamba yang siap mengistimewakannya di dalam hati kami, lalu mau membalas jasa-jasanya meski kami sadar tidak akan mampu membalasnya. Duhai yang maha menyelamatkan, Engkau pelindung kami, Engkau pemberi petunjuk orang-orang bingung, Engkau pemberi kecukupan orang yang kekurangan, Engkau pemberi ketenangan orang yang gelisah. Ya Allah, yang sakit mohon Engkau sembuhkan, yang lupa mohon Engkau ingatkan, yang gelisah mohon Engkau tenteramkan, yang sedih mohon Engkau gembirakan, yang meminta mohon Engkau beri dan kabulkan. Ya Rabbi, ampuni kami atas kehilapan dan dosa kami kepada anak-anak kami, suami istri kami. Kami belum mampu mendidik dan membahagiakan mereka. Ya Rabbi, karuniakan kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta haram, makanan haram. Izinkan jasad ini pulang kelak dalam keadaan suci, bersih, tanpa beban dosa dan kesalahan. Ya Allah, ya Rabb yang maha pengasih dan penyayang, sayangi kami, sayangi kedua orang tua kami yang telah berpeluh lelah merawat dan mendidik kami. Ampuni setiap kata-kata kasar kami yang pernah terlontar kepada mereka. Ampuni sikap dan peduli kami atas mereka. Beri kesempatan kami berbakti kepada mereka. Ya Allah, lembutkan hati mereka untuk kami, agar ridho mereka mengantar kami kepada ridho-Mu. Ya Allah, Engkau telah mengambil mereka ke haribaanmu, maka basuhlah mereka dengan kelembutan, ampunan dan rahmat-Mu. Pertemukan kami dengan mereka dalam keabadian nikmat surga. Tidak akan terasa nikmat tanpa bersama kedua orang tua kami. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa azillash syirka wal musyrikin wansur ibadakal mu'minina al mukhlisin. Allahumma famarfad 'anna al ghala wal bala wal waba wal fasya wal munkar wasyuyuf al mukhtalifah wasyada'i wal zalaj wal mihan wasu'al fitnah ma zara minha wa batan am baladina hadza sumbawa khassah wa min buldanal muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum ya dal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.